Baiklah teman-teman, saya punya video yang bikin semangat untuk kalian. Karena saya sedang merasa sangat baik. Saya yakin kalian juga akan menyukainya. Izinkan saya memperkenalkan kalian pada seorang fanatik kiri yang sangat ekstrim. Oke, lihat orang ini. Saya akan memberitahu kalian semua detail tentang kasus ini. Tapi sebelum itu, saya ingin menunjukkan karakter orang-orang yang ada di video ini. Yang pertama teman-teman, sekarang saya akan menggunakan yang satu ini sebagai contoh. Dalam beberapa hari ke depan, kalian akan mendengar banyak orang berkata bahwa tidak benar merayakan kematian seseorang. Tidak benar tertawa ketika seseorang yang tidak sejalan secara politik denganmu terluka. Dan yang ingin saya katakan tentang itu adalah mereka tidak punya masalah untuk menertawakan kita. Mereka tidak punya masalah untuk tertawa ketika orang-orang dipisahkan dari keluarga mereka oleh ICA. Mereka tidak punya masalah untuk tertawa. Dia sangat anti-ICE. Jelas, dia orang kiri woke yang sinting, tapi dia sangat anti-ICE. Ingat baik-baik itu. Hal itu terjadi ketika orang-orang ditolak perawatan medis, tempat tinggal, makanan, pakaian, dan martabat dasar sebagai manusia. Mereka menertawakan ketika orang-orang bahkan ditolak hak untuk sekedar eksis. Orang-orang, mereka ini menertawakan ketika polisi menembak anak-anak kulit hitam atau membunuh mereka. Tidak ada yang menertawakan itu. Itu bohong. Membunuh orang kulit hitam dengan menginjak lehernya. Mereka tertawa ketika ada anak muda mencekik orang kulit hitam di kereta bawah tanah. Dan mereka, bahkan presiden, mengundangnya ke pertandingan sepak bola. Mereka selalu menertawakan kita. Jadi kenapa aku tidak boleh tertawa ketika salah satu dari mereka kena batunya dan sudah tidak ada lagi? Dunia jadi terasa lebih ringan sekarang setelah dia pergi. Dan aku bilang, hah, Jadi dia pada dasarnya menertawakan dan merayakan kematian Charlie Kirk. Ya, dan dia jelas sangat anti-ICE. Jadi lihatlah ini. Ini pacarnya dari Kanada di sini. Tapi sekarang entah kenapa dia menangis. Aku tidak tahu kenapa. Mari kita cari tahu kenapa dia menangis. aku butuh bantuan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Istriku sedang ditahan oleh ICE. Dia sekarang ada di penjara, Ocean County, dan aku tidak bisa menghubunginya. Dia terus mencoba menelponku, tapi mereka tidak mengizinkanku mengisi saldo kartunya. Kios di penjara, Tubbs River rusak, dan semua nomor serta informasi yang mereka berikan padaku tidak benar atau tidak memungkinkan aku untuk mengisi saldo kartunya. Dan perhatikan apa yang dia katakan tadi. Dia bilang, aku tidak tahu. Dia sudah ditangkap. Dia ditahan oleh ICE di penjara entah county mana, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. ICE akan datang ke sana untuk menjemputnya. Aku butuh pengacara imigrasi. Aku butuh bantuan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak punya uang. Aku benar-benar bangkrut. Tapi Aku harus. mereka juga semua bangkrut. Mereka bangkrut, tapi mereka ingin mengubah dunia. Kaum jelata. Ada sesuatu di luar sana. Aku harus menyelamatkannya. Aku cinta. Aku cinta. Aku butuh bantuan. Aku butuh kamu untuk mencari tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Ini baru saja terjadi. Mobilmu bro, aku. Buktikan omonganmu dengan tindakan. Jual mobilmu, jual barang-barangmu, dan dapatkan uang jaminan itu. Aku butuh bantuan. Orang ini hanya melakukan itu karena Charlie Kirk kena di leher. Lihat ini. Aku butuh istriku. Aku tidak ingin dia terluka. Aku tidak ingin melihat dia terluka. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hari ini, 13 Juli, istriku ditahan oleh ICE dan dibawa ke Delaney Hall di Newark, New Jersey. Lihat itu. Sungguh, lihat itu. Dasar menjijikan. Tulisannya 1.000 perawan untuk majikan setan. Ya Tuhan, 1.000 perawan untuk majikan setan. Ini adalah upaya saya untuk menghubungi media manapun, terutama yang lokal di New Jersey, seperti News 12 New Jersey, atau NJ.com, atau jurnalis atau reporter lokal yang ingin mendengar cerita kami. Tidak, saya rasa tidak ada yang menunjukkan minat. Dia adalah warga negara Kanada, dan saya adalah warga negara Amerika. Kami sudah menikah selama sedikit lebih dari 3 tahun. Dan saya melakukan apa saja yang saya bisa agar ceritanya didengar dan membawa bantuan serta perhatian pada situasinya, supaya dia bisa dibebaskan, bahkan jika itu berarti kembali ke Kanada. Tujuan utama saya adalah keselamatan dan kesejahteraan istri saya, dan itu saja. Saya tidak peduli apa pendapat Anda tentang saya atau situasinya. Itu tidak terlalu penting. Kenapa? Yang terpenting hanyalah keselamatan dan kesejahteraannya. Dan jika ada yang ingin berbicara dengan saya, silakan hubungi di sini.
Saya juga punya Instagram. Nama akunnya adalah Haris Sultan. Dan Haris Sultan, Lihat, siapa badut ini? Sialan. saya juga punya tautan di bio saya yang berisi berbagai cara untuk menghubungi saya. Saya sangat menghargai semua dukungan dan kata-kata baik yang telah diberikan orang-orang kepada saya. Dan saya tahu istri saya juga akan menghargai hal-hal ini. Benarkah begitu? Dan kepada semua orang yang ingin menyebarkan rumor dan informasi yang salah. Aku harap suatu hari kamu menemukan kedamaian, tapi kamu sangat keji. Aduh, lihat siapa yang sekarang menguliahi orang soal moral. Ini orang yang bilang, Charlie Kirk kena di leher. Oke, jadi dia ngoceh selama sekitar 2 menit. Jelas ini gabungan dari 2 video. Total durasinya 2 menit 35 detik. Dan selain teriakannya, apa yang bisa kamu simpulkan dari itu? Rupanya dia tidak tahu kenapa istrinya ditahan. Ada apa sebenarnya? Saya akan memberitahu kamu kenapa dia ditahan. Tapi lihat ini. Lihat ini. Ini bohong. Ih, kenapa mereka selalu bisa ditebak? Lihat bulu ketiaknya. Itu orangnya. Dia juga nggak punya bakat. Oke, aku nggak akan menghukummu. Oh, Oh, ya Tuhan, kita nggak akan bisa memainkan musik ini. Tapi, orang aneh. Ya ampun, orang-orang aneh. Hey, aku istrinya Grandmaster Hash. Aku di sini untuk membicarakan komentar dari Suzy ini. Aku nggak tahu bro, kamu seharusnya setidaknya cek cepat dulu. Aku nggak mau mendukung dia kalau dia memang brengsek. Dan aku sudah dengar desas-desus selama bertahun-tahun. Aku nggak tahu mereka ngomongin apa, tapi ayo kita lihat ulasannya soal itu. Aku yang mau bilang, hai. Ya, kami memang fokus untuk membereskan hidup kami yang membawa kita ke sini. Persetan dengan ini. Oke, aku nggak akan membuat kalian menunggu. Oke, lihat ini. Mereka dengan mudahnya, jadi dia menangis. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Kau tahu, negara ini sangat jahat. Entah kenapa semua orang membenci kita. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Nah, inilah yang terjadi. Imigran ilegal asal Kanada menampar remaja karena pakaian Trump di Boardwalk Jersey Shore. Sekarang sudah didakwa dan berada dalam tahanan ICE. Jadi bukan hanya fakta bahwa dia adalah imigran ilegal, tapi di atas itu semua, dia juga kasar, kejam, dan memukuli orang hanya karena apa? Karena mereka memakai pakaian Trump, atribut Trump. Suka banget, suka banget. Oke, mari kita lihat apa yang mereka katakan di sini. Seorang imigran ilegal asal Kanada yang berhaluan kiri dimasukkan ke pusat penahanan imigran setelah dia diduga menampar seorang remaja di trotoar karena remaja itu mengenakan pakaian yang mendukung Trump dan ICE. Lihat betapa bodohnya orang-orang ini. Lihat ini. Bodoh. Ya, kamu tahu? Aku doakan yang terbaik untukmu. Aku nggak berharap kamu mati. Ya Tuhan, keamanan dalam negeri benar-benar menulis tweet tentang ini juga. Lihat ini. Caitlin Tracy adalah seorang imigran gelap kriminal dari Kanada yang didakwa dengan penyerangan ringan, penelantaran anak, menutup-nutupi kejahatan, dan komunikasi yang mengganggu. Dia diduga memukul seorang gadis remaja yang mengenakan atribut pro-Trump di sebuah boardwalk di Point Pleasant Beach selama akhir pekan 4 Juli. Jadi hampir 10 hari yang lalu. Jadi dia masih di penjara. Dia ditangkap oleh kepolisian Point Pleasant Beach yang memfasilitasi penyerahan terkoordinasi ke dalam tahanan ICE, di mana dia akan tetap berada di sana sambil menunggu proses imigrasinya. Dia masuk ke Amerika Serikat pada tanggal 14 April 2024 dengan visa kunjungan yang akan berakhir pada 6 September 2024 yang merupakan pelanggaran terhadap hukum negara kita. Dia melebihi masa tinggal visanya dan tidak meninggalkan Amerika Serikat. Nah, sudah kubilang kamu akan senang mendengar ini. Aku ingin melihat lebih banyak video konyol seperti ini. Aku ingin melihat apakah kita punya lebih banyak video mereka. Ya, ayo kita tonton lebih banyak lagi. lu 6. Sampai pada intinya, kenapa butuh waktu lama bagi kami untuk membuat video dan memberitahu kalian apa yang terjadi.
Ya, Kami ingin memastikan bahwa semua fakta yang kami sampaikan benar dan semuanya sudah siap sebelum kami membuat video. Atau terburu-buru melakukan sesuatu karena kami benar-benar ingin menghindari gosip katanya begini, katanya begitu, atau hal-hal dramatis lain yang berbau drama. saya rasa itu kami. Mempermalukan diri sendiri dengan cara lain. Anak manja yang merasa berhak. Ini adalah terakhir kalinya istri saya, Kate, muntah. Oke, waktu itu kami sedang di Atlantic City untuk pesta ulang tahun teman kami, dan Itu bodoh dari saya untuk menertawakan kesedihan orang lain. Soalnya saya merasa salah, saya merasa buruk. Jadi begitulah teman-teman. Orang-orang ini begitu manja dan merasa berhak sehingga mereka berpikir hukum tidak berlaku untuk mereka. Mereka hanya hidup di dunia utopia mereka sendiri, di mana mereka berpikir bahwa kamu tahu, mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Tidak seharusnya ada hukum, tidak seharusnya ada aturan. Apapun yang mereka inginkan, kita, seluruh dunia lainnya, harus menerimanya begitu saja. Generasi yang merasa paling berhak dan manja seperti itu, ya deportasi saja.